Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, masih semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan membahas pendidikan kewarganegaraan di tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. KD-nya 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia cukup strategis. Nah, hal inilah yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dari berbagai negara. Para pedagang yang datang ke Indonesia juga turut menyebarkan agama di Indonesia. Nah, agama yang diakui di Indonesia saat ini yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Suku-suku ini sudah ada sebelum merdeka ya. Nah, sedangkan dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebutuhan manusia. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Kita sudah membahas materi tentang ini di semester sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya ya. Keragaman agama, suku, bangsa, dan pekerjaan juga saling berkaitan, merupakan kekayaan bagi negara kita. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. 2. Menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Kemudian ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Berikut menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri ya, kita membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Nah, berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. 1. Bangga saat menggunakan bahasa daerah. 2. Menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Kemudian ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Selanjutnya, menjelaskan keragaman agama dan kebebasan beragama. Sumber daya alam yang melimpah dan letak strategis menjadikan Indonesia sebagai tempat yang menarik bagi para pedagang internasional. Mereka datang dari berbagai negara dengan latar belakang agama yang berbeda-beda untuk melakukan jual beli di Indonesia. Nah, hal inilah yang menyebabkan munculnya berbagai agama di Indonesia. Berikut menunjukkan ada 6 negara di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari 6 agama ini memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Islam Al-Quran, Kristen Alkitab, Katolik juga Alkitab, Hindu Weda, Buddha kitab sucinya Tripitaka, Konghucu kitab sucinya
tisu. Nah, ini juga pernah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Oke, tugas kalian hari ini mengerjakan soal muatan PPKN KD 3.4 di buku pena 4C halaman 110. Tulis jawabannya saja di buku tematik kalian. Buku tulis ya, lalu upload di Google Form yang akan Ibu share di WA Group. Oke, sekian kali ini untuk pembahasan materi PPKN. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan karena sudah menyimak video pembelajaran sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.